Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Walandari dari kelas HK21F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelum menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia, kita terlebih dahulu membahas apa arti dari manusia. Manusia, menurut para ahli, adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Sehingga para ahli menyebutkan bahwa manusia berperilaku mengikuti fungsi integrasi individu dan lingkungan. Artinya, manusia berperilaku dipenuhi oleh karakteristiknya sendiri dan oleh lingkungan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan adalah organisasi perusahaan, di mana manusia mengelola sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian manajemen sumber daya manusia. Adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sarana dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Nah, sekarang ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk sesuai dengan track yang diharapkan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Karyawan diangkat dan nanti kalau sudah bekerja di perusahaan berhenti baik karena alasan sendiri atau alasan perusahaan. Pengangkatan dimulai dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang ketiga, ada pengupahan dan pemberian tunjangan pengupahan, dan pemberian tunjangan dalam bahasa lain yaitu kompensasi. Yang keempat, ada penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir, penghargaan seperti feedback. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan karyawan dilatih dimulai saat direkrut oleh perusahaan, saat bekerja pun dilatih sampai pensiun. Dan yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan karyawan dalam bekerja. Karyawan harus dipimpin agar kompeten. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.